Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab yaitu Ikhwatul Himam, masih seputar perjalanan yaitu spiritual yang dialami oleh Ibnu Ajibah. Cuman di dalam penjelasan pada kali ini kita akan lanjutkan yaitu terkait daripada bukti-bukti dari hasil beliau di dalam mengarungi kehidupan spiritual. Salah satunya adalah beliau ketika mengarang yaitu kitab wa min tafsirihi, dan itu sebagian daripada tafsirnya Ibnu Ajibah. Inda qaulihi, menurut, artinya ketika beliau menafsirkan dawuhnya inda qaulihi subhanahu wa ta'ala, ketika menafsirkan lafaz atau dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah itu yusholluna, yaitu membaca sholawat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Bagaimana beliau memberikan tafsiran? Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa ini tafsiran Ibnu Ajibah pada saat beliau mengalami haliyah atau ahwal atau pengalaman spiritual yang beliau dapatkan ilmunya itu melalui mawahibul laduniyah, yaitu melalui ilmu laduni. Wa makaunuha, dan adapun keberadaannya ayat innallaha wa malaikatahu yushollun ay as-shalah. Beliau menafsirkan ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat itu as-shalah. As-shalah itu tidak saya artikan sholat, tapi di situ lebih kepada bersolawat. Taqumu maqama syaikhi fi dukhulihi baqa al-fana'i maqam al-fana'i wal baqa, di mana taqumu, beliau memperoleh posisi, ya, taqumu meletakkan, menempatkan sholawat itu maqam syaikhi, kepada makom tasawufnya syekh, artinya guru, fi dukhulihi, ketika masuknya syekh, makom al-fana'i wal baqai, ke dalam makom fana dan makom baqa. Jadi beliau memperoleh makom fana dan makom baqa itu melalui makomus sholawah. Jadi karena beliau mengistiqomahkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kemudian beliau dimakamkan, yaitu diposisikan atau diletakkan dalam strata pada tingkatan seorang sufi, yaitu strata atau makom fana dan baqa. Itu salah satu gara-garanya, ya, salah satu sebabnya adalah beliau menjadikan sholawat sebagai alat untuk menggapai makom itu. Hatta ta'tadila, sehingga menjadi seimbang apa hakikatuhu, yaitu makom hakikatnya, wa syariatuhu, dan makom syariatnya. Karena yang menjadi atau yang dijadikan wasilah, perantara untuk menggapai makom itu, diantaranya adalah sholawat kepada Rasulullah SAW, maka beliau disebut sebagai orang yang di dalam perjalanan thariqah selanjutnya, beliau adalah salah satu di antara para sufi yang seimbang, balance antara syariah dan hakikatnya, antara makom syariah dan makom hakikoh. Sehingga di
di dalam perjalanan sufinya, beliau tidak pernah lepas setelah itu. Ya, setelah beliau mengalami majdub, ketika sudah dimakomkan oleh Allah, bukan di makom majdub lagi, ya, sudah dimakomkan kepada makom tamkin, makom hakikoh, ya, maka beliau di dalam menjalankan ibadah-ibadah itu, beliau sudah tidak melakukan khawarikul adah atau keanehan-keanehan. Ya, kalau sholat ya tetap sholat, baca Al-Quran ya baca Al-Quran, mungkin beliau mengajar ya mengajar. Jadi beliau sangat stabil, makomnya sangat stabil, hatta ta'tadilah haqiqatuhu wa syari'atuhu. Jadi sehingga beliau stabil antara makom haqiqah dan syariah. Ini salah satu sebabnya beliau menjadikan sholawat sebagai wasilah untuk menggapai makomul fana dan makomul baqo. Fala tangqatiu, ini juga beliau selalu lakukan itu. Fala tangqatiu, dan tidak henti-hentinya terus apa? Ru'unatun nafsi, yaitu untuk membodohkan nafsu. Nafsu itu tidak diberi ruang, tidak diberi tempat, terus dipojokkan, diwaspadai terus nafsu itu. Dan beliau untuk mewaspadai bahwa ini nafsu atau bukan, tentu beliau juga punya semacam kontrol. Apa yang mengontrol beliau adalah salah satunya illa bi amirin wa nahin. Jadi beliau itu akan menghentikan atau beliau tidak akan melaksanakan satu ibadah kalau di situ ada larangan. Begitu juga ketika beliau tidak ingin melakukan suatu ibadah, ya, tidak ingin secara pribadi tidak ingin, tapi ternyata ada perintah di situ, maka beliau menjalankan. Artinya beliau selalu juga dikontrol, ada seakan-akan ada perintah dan ada larangan. Selain beliau meneliti terus terhadap dinamikanya nafsu itu, ya, terhadap tipu dayanya nafsu itu terus beliau teliti, beliau juga ada semacam sesuatu yang bisa mengontrol beliau. Ya. Dalam pengertian ini apa bagaimana pengertiannya? Pengertiannya begini, bahwa ketika beliau melakukan kebaikan demi kebaikan itu, tidak kemudian bahwa kebaikan itu betul-betul murni. Apakah ini bersumber dari ibadah atau bersumber dari nafsu? Itu selalu beliau teliti. Umumnya dalam kondisi beliau tidak bisa memutuskan, maka di situ nanti ada perintah namanya. Ada semacam perintah, oh ini bagus, ini teruskan. Ibaratnya komando itu seperti itu. Tapi ini semua perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik. Karena agak sulit memang, ya, kita untuk menjustifikasi bahwa ini nafsu atau bukan, ya, karena ini di ranahnya adalah ranah amal yang baik. Karuan kalau orang melakukan kemaksiatan jelas, melakukan kemungkaran itu jelas, bahwa yang menarik atau yang mendorong berbuat seperti itu diantaranya adalah nafsu, itu pasti itu kalau kemana. Ini yang repot ketika melakukan kebaikan. Maka itu beliau teliti betul. Atau misal dia mau bersodakoh, ya, ini sodakoh itu kan baik, sodakoh itu kan baik. Atau beliau mau mengaji atau mengajar, bertaklim, mengajarkan kepada santri, itu kan baik. Tapi kalau yang menjadi dorongan mengajar atau bersodakoh itu nafsu, maka beliau menghentikan, tidak mau melakukan itu sampai ada perintah yang kemudian memberikan petunjuk bahwa hendak itu bukan nafsu, baru beliau melakukan itu. Sampai sedemikian itulah para ulama-ulama sufi dalam rangka bagaimana ibadah yang beliau lakukan itu betul-betul bersih dan cocok menurut Allah atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian usaha dari para ulama sufi. Fala tangqatiu, dan tidak henti-hentinya ru'unatun nafsi,
yaitu membodoh-bodohkan nafsu, illa biamirin, kecuali karena sebab ada yang memerintah, wanahin, dan ada yang melarang atau mencegah, min ghairi, dari selainnya Ibnu Ajibah. Artinya Ibnu Ajibah itu tidak ada lain pekerjaannya setiap harinya itu sebagai seorang sufi ya, itu tidak ada lain kecuali beliau itu selalu membodoh-bodohkan, selalu ngepes-ngepeskan, selalu memojokkan terhadap nafsu, selalu meneliti akan gerakan nafsu yang ada pada dirinya, sehingga ada siapa Ibnu Ajibah iku aliman, orang yang sangat paham betul, alim betul, tahu betul bidasa isin nufusi, akan persembunyian nafsu, sampai di mana nafsu itu tempat sembunyinya beliau tahu. Apa itu katakanlah di telinga kah, atau di mata kah, atau di hati kah, beliau tahu ya, tahu di mana persembunyian nafsu. Bahkan wakidaiha, dan beliau juga tahu, oh ini nafsu yang nipu, akan tipu dayanya nafsu itu juga tahu. Karena beliau setiap hari tidak ada waktu kecuali harus meneliti dan harus membodoh-bodohkan nafsu. Dan itu hampir semua ya, dari hampir semua para sufi itu pada dirinya itu selalu diteliti pada dirinya itu gerakan-gerakan nafsu itu. Wa ghayatu ma tusallu ilaihi as-shalatu ala rasul